Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kebun Berkah, dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah, channel resmi Kebun Berkah, channel yang menginformasikan terkait tentang ini ya, terkait tentang kehutanan, pertanian, perkebunan, wisata, terutama wisata alam, Sukarobot, yaitu merupakan suatu pelatihan kepada putra-putri sahabat Kebun Berkah terkait tentang robotik, coding, animasi, dan web programming. Silakan bagi putra-putri sahabat Kebun Berkah yang ingin mengembangkan keahliannya, mengembangkan hobinya, bisa mendaftarkan diri di Sukarobot Academy Bogor yang beralamat di Ciomas Riverview, Blok C10, Desa Ciomas Rahayu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Dan alamat lengkap serta kontak admin ada di deskripsi video ini. Channel Junediono Kebun Berkah juga menginformasikan terkait tentang kegiatan-kegiatan para petani serta produk-produk yang dihasilkan oleh para petani, terutama para petani yang sudah bergabung di Kebun Berkah. Dan salah satunya adalah Saung Kebun Berkah, di mana saung ini dikelola oleh Pak Abdullah, Ketua Kelompok Tani Babakan Surya Tani, yang beralamat di Kampung Pasir Tengah, Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Di saung ini dibudidayakan tanaman hias. Silahkan sahabat Kebun Berkah yang ingin berlatih budidaya tanaman hias, terutama aroid, dan ingin membelinya, bisa berkunjung di Saung Kebun Berkah. Alamatnya juga akan kami tulis di deskripsi video ini. Untuk itu, kami berharap kepada sahabat Kebun Berkah semua untuk meramaikan channel ini dengan cara subscribe, join, dan share, serta tonton, komen ya, like, dan mudah-mudahan dengan dikenalnya channel ini kepada masyarakat bisa mengetahui program-program pemerintah, ada program bibit gratis, dan yang terpenting adalah produk-produk para petani, terutama petani yang sudah bergabung di Kebun Berkah, dikenal serta dapat dibeli, sehingga membantu pemasaran produk-produk mereka. Baik, sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, kali ini masih mengetengahkan suatu materi terkait tentang penyuluhan ya. Dan ini adalah seri yang keempat dari penyuluhan ya. Sebelumnya sudah ada 3 seri yang kami sampaikan dan kami upload di channel ini. Silahkan sahabat Kebun Berkah bisa menontonnya kembali. Pada seri yang keempat ini kami masih menggunakan materi utamanya ya. Di samping nanti ada literatur lain yang mendukung hal ini. Namun yang utamanya adalah dari buku modul perkuliahan penyuluhan pertanian yang disusun oleh tim penyusun Dr. Rizwani SPMSI, Dr. Sally Oktarina SPMSI, Eli Rosana SPMSI, Tirtawati SPMSI, dari program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya, diterbitkan oleh Laboratorium Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat di tahun 2023. Baik sahabat Kebun Berkah, untuk seri yang keempat ini kita mencoba membahas terkait tentang metode penyuluhan pertanian. Sahabat Kebun Berkah, walaupun kita membahas soal penyuluhan pertanian, namun bahan ini yang akan kami sampaikan lebih umum ya, dan berlaku untuk penyuluh-penyuluh selain pertanian. Bisa untuk penyuluh kehutanan, perkebunan, perikanan, peternakan maupun yang lain, karena memang materi ini umum ya. Baik sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, terkait dengan metode penyuluhan, tentunya sahabat Kebun Berkah akan bertanya ya, apa sih metode penyuluhan itu? Di buku ini, metode penyuluhan didefinisikan sebagai cara dan prosedur yang digunakan oleh seorang penyuluh ya,
di dalam menyampaikan pesannya kepada sasaran penyuluhan agar terjadi perubahan perilaku dan kepribadian sebagaimana yang telah ditentukan tujuan dari penyuluhan itu. Ya, ini oleh Wahyuti tahun 2014. Sehingga seorang penyuluh perlu memahami prinsip-prinsip metode penyuluhan untuk menilai apakah metode yang digunakan itu sudah tepat sesuai dengan sasarannya ya. Jadi ini sangat penting sahabat kebun berkah, di mana seorang penyuluh harus mengerti metode yang akan disampaikan kepada para masyarakat atau para sasarannya atau petani yang akan dijadikan sasaran penyuluhan. Agar bisa mendapatkan suatu metode yang baik, suatu metode yang tepat yang akan digunakan oleh sahabat kebun berkah, maka diperlukan prinsip-prinsip. Dan prinsip-prinsip metode ini disampaikan oleh Mardikanto tahun 1993. Yang pertama adalah metode itu merupakan pengembangan untuk berpikir kreatif. Jadi metode tersebut menggugah para sasaran penyuluhan, para petani, para masyarakat untuk berpikir kreatif, termasuk pada penyuluh sendiri. Yang kedua adalah tempat yang paling baik adalah tempat di kegiatan sasaran. Ya, jadi untuk memilih tempat di mana akan diadakan penyuluhan, maka tempat yang paling baik adalah di lokasi kegiatan sasaran. Misalkan suatu petani yang ingin bekerja di suatu lahan di desa X, maka paling tepat penyuluh itu datang di desa X tadi atau di sawahnya yang berlokasi di desa X. Yang ketiga, bahwa setiap individu terikat dengan lingkungan sosialnya ya. Jadi prinsip ini di dalam mencari metode yang tepat, maka harus memahami bahwa masyarakat itu terikat dengan lingkungannya ya. Terikat dengan adatnya, terikat dengan kebiasaan di suatu desa misalkan atau di suatu tempat. Jadi ingat ya bahwa masyarakat itu terikat dengan kondisi sosial tadi. Yang keempat, bahwa ciptakan hubungan yang akrab dengan sasaran. Ya, ini prinsipnya ya. Nah, untuk menjadikan metode itu bisa baik, bisa tepat, bisa berjalan dengan baik, maka ciptakan hubungan yang baik, yang akrab dengan masyarakat, dengan para petani ya, yang menjadi sasaran penyuluhan. Dan yang kelima adalah memberikan sesuatu untuk terjadi perubahan yang lebih baik ya. Jadi perubahan sebagai dampak dari atau efek dari penyuluhan, tentunya diharapkan perubahan tersebut adalah perubahan yang positif ya, perubahan yang baik. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, adapun metode penyuluhan pertanian ataupun penyuluhan yang lain dibedakan menjadi 3 jenis ya, yaitu pendekatan perorangan, pendekatan kelompok, maupun pendekatan massal. Ini sesuai yang disampaikan oleh Mardikanto ya di tahun 1993, dan beliau menjelaskan pendekatan-pendekatan tadi. Yang pertama adalah pendekatan perorangan. Pendekatan perorangan merupakan metode atau teknik penyuluhan ya yang dilakukan individu per individu ya. Nah, misalkan kunjungan rumah anjang sana ya, kalau dulu kita mengenal program tahun 80-an ada yang disebut sebagai anjang sana, itu kunjungan rumah ke rumah. Ataupun kunjungan usaha tani per individu ya. Nah, ini jadi kadangkala kunjungan-kunjungan tadi bukan saja ke rumah tapi kunjungan ke lokasi usaha taninya. Gitu. Yang kedua adalah pendekatan kelompok. Pendekatan kelompok merupakan pendekatan atau metode dan teknik
penyuluhan dari seorang penyuluh kepada kelompok ya. Dan ini bisa digunakan dengan cara ceramah, demonstrasi suatu kegiatan ya, demonstrasi suatu kegiatan ataupun demonstrasi hasilnya, diskusi ya, perlombaan ataupun kontes, magang, ataupun kita biasa menggunakan sekolah lapang ya, sekolah lapangan ya. Dan pendekatan kelompok ini adalah pendekatan bagi seorang penyuluh kepada 2 orang atau lebih ya di dalam satu kelompok tadi, atau bahkan lebih dari satu kelompok. Nah, jadi inilah pendekatan kelompok. Yang ketiga adalah pendekatan massal. Pendekatan massal merupakan suatu metode penyuluhan pertanian secara massal ya, yang mencirikan diikuti oleh berbagai orang ya, banyak orang ataupun banyak kelompok. Dan pendekatan massal ini bisa dilakukan secara kampanye ya, pameran, kita menggunakan brosur atau leaflet atau folder ya. Kita juga iklan di surat kabar misalkan, media grafis, radio, siaran televisi ataupun pemutaran film dan sebagainya. Nah, inilah pendekatan penyuluhan secara massal. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, namun menurut Noto Atmojo di tahun 2010, beliau menerangkan beberapa metode yang dapat digunakan di dalam penyuluhan sesuai dengan kebutuhannya ya, agar tujuannya tercapai. Metode yang beliau sampaikan ada beberapa hal. Yang pertama adalah metode ceramah. Metode ceramah adalah suatu cara dalam menerangkan dan atau menjelaskan suatu ide, suatu keinginan, suatu pesan secara lisan kepada sasaran ya, pada sasaran penyuluhan, sehingga sasaran tersebut memperoleh informasi sesuai yang diinginkan ya. Ini adalah metode ceramah ya. Yang kedua adalah metode diskusi kelompok. Metode diskusi kelompok merupakan pembicaraan yang direncanakan dan telah dipersiapkan tentang suatu topik yang akan dibicarakan di antara 5 sampai dengan 20 peserta sasarannya, dengan seorang yang memimpin jalannya diskusi ya, dan tentunya sudah ditunjuk. Nah, ini adalah metode diskusi kelompok. Yang ketiga adalah metode curah pendapat. Metode curah pendapat merupakan suatu bentuk pemecahan suatu masalah di mana setiap anggota mengusulkan semua kemungkinan pemecahan masalah yang terpikirkan oleh masing-masing peserta. Lalu dievaluasi atas pendapat-pendapat tadi, dan kemudian diambil suatu keputusan, suatu langkah yang tepat ya dari sekian banyak usulan tadi. Yang keempat adalah metode panel. Metode panel ini merupakan suatu metode penyuluhan yang dimana pembicaraan telah direncanakan di depan peserta tentang suatu topik ya, dan ini diperlukan minimal 3 orang atau lebih panelis yang akan dijadikan narasumber ya, panelis tadi, dan dipimpin oleh seorang pemimpin ya ataupun moderator. Yang kelima adalah metode bermain peran. Metode bermain peran merupakan metode yang digunakan dalam hal ini memerankan sebuah situasi dalam kehidupan manusia dengan tanpa diadakan latihan. Biasanya dilakukan oleh 2 orang atau lebih untuk dipakai sebagai bahan pemikiran oleh kelompok ya. Jadi metode peran drama lah ya. Yang keenam adalah metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan suatu cara untuk menunjukkan pengertian ataupun ide dan prosedur tentang sesuatu hal yang telah dipersiapkan dengan teliti untuk memperlihatkan bagaimana cara melaksanakan suatu tindakan. Adegan dengan menggunakan alat peraga juga bisa digunakan di dalam demonstrasi ini ya, dalam metode ini. Metode ini digunakan terhadap kelompok yang tidak terlalu besar jumlahnya ya, agar bisa fokus ya. Kalau besar biasanya tidak fokus.
Yang ketujuh adalah metode simposium. Metode simposium merupakan serangkaian ceramah yang diberikan oleh 2-5 orang dengan topik yang berlebihan tetapi saling berhubungan erat ya. Yang kedelapan adalah metode seminar. Metode seminar merupakan suatu cara di mana sekelompok orang berkumpul untuk membahas suatu masalah di bawah bimbingan seorang ahli yang menguasai di bidangnya. Jelas sahabat kebun mereka, beberapa metode yang bisa dilakukan oleh sahabat kebun berkah, oleh para penyuluh untuk melakukan penyuluhan. Dan ada beberapa metode lagi ya yang disampaikan oleh beberapa ahli, di antaranya metode penyuluhan dan proses komunikasi ya. Jadi ada ahli Totok Mardikanto ya, pada tahun 1982 beliau mengenalkan adanya 3 cara pendekatan yang dapat juga diterapkan di dalam metode penyuluhan ya. Ini dalam proses komunikasinya atau berdasarkan proses komunikasi. Yang pertama adalah berdasarkan media yang digunakan ya, ini bisa dengan media lisan ya, yang disampaikan secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang kedua bisa menggunakan media cetak, baik berupa gambar dan atau tulisan yang dibagi-bagikan ataupun disebarkan atau dipasang di tempat-tempat yang strategis ya, yang mudah dijumpai oleh sasaran. Yang ketiga adalah media terproyeksi ya, berupa gambar dan tulisan melalui slide, pertunjukan film ataupun yang lainnya. Sedang berdasarkan hubungan penyuluh ke sasarannya, metode penyuluhan bisa dibedakan ya atas 2 macam. Yang pertama komunikasi langsung, yaitu percakapan ya, tatap muka atau melalui media tertentu yang memungkinkan penyuluh dapat berkomunikasi secara langsung ya dengan sasarannya. Yang kedua adalah komunikasi tak langsung. Ini bisa melalui perantara orang lain, bisa melalui surat ya ataupun media yang lain yang tidak memungkinkan seorang penyuluh dapat menerima respon dari sasarnya dalam waktu yang relatif singkat. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, sedang metode penyuluhan pertanian berdasarkan tujuan dibedakan menjadi beberapa hal ya. Tujuan untuk pengembangan kreativitas dan inovasi ini bisa dilakukan melalui media yang pertama, temu bicara ataupun dialog antara pelaku utama dan pelaku usaha. Bisa dengan pejabat pemerintah membicarakan perkembangan dan pemecahan masalah pembangunan pertanian misalkan. Yang kedua bisa juga dengan temu lapang atau field day ya. Ini pertemuan antara pelaku utama dan pelaku usaha dengan penyuluh pertanian dan atau peneliti atau ahli pertanian, dan dilakukan di lapangan untuk mendiskusikan keberhasilan usaha tani dan atau mempelajari teknologi yang sudah diterapkan. Yang ketiga adalah temu karya. Ini adalah pertemuan sesama pelaku utama dan pelaku usaha untuk saling tukar-menukar informasi, pengalaman dan gagasan dalam kegiatan usaha tani. Yang keempat adalah temu usaha. Ini adalah pertemuan antara pelaku utama dengan pelaku usaha ya, atau pengusaha di bidang agribisnis dan atau agroindustri agar terjadi tukar-menukar informasi berupa peluang usaha, permodalan, teknologi produksi, pengolahan pasca panennya, pengolahan hasil, serta pemasaran hasil dengan harapan akan terjadi kontrak kerjasama. Untuk tujuan pengembangan kepemimpinan, media yang dilakukan antara lain yang pertama rembuk paripurna ya. Ini merupakan pertemuan lengkap seluruh anggota pengurus organisasi maupun kelompok tani ya, pelaku utama dan pelaku usaha baik tingkat nasional, provinsi, kabupaten atau kota, ditambah dengan utusan dari wilayah di bawahnya yang membahas masalah umum terkait tentang pembangunan pertanian. Yang kedua adalah rembuk utama. Ini merupakan pertemuan lengkap seluruh anggota kelompok tani, pelaku utama dan pelaku usaha untuk menilai atau mengevaluasi pelaksanaan kesempatan program
dan rencana kerja periode yang lalu serta menyusun kepengurusan. Yang ketiga adalah rembuk madya. Ini merupakan pertemuan para anggota pengurus organisasi pelaku utama dan pelaku usaha seperti pekan nasional, pertemuan pelaku utama dan pelaku usaha untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi, kemudian dilaksanakan oleh mereka sendiri beserta kelompoknya. Yang keempat, bisa menggunakan mimbar sarasehan. Ini pertemuan konsultasi ya sahabat kebun berkah. Untuk tujuan pengembangan kerukunan dengan masyarakat, media yang digunakan bisa dengan temu akrab ya, bisa dengan ceramah, bisa dengan demonstrasi ya, bisa dengan kajian-kajian tetap, ada dengan karya wisata, bisa juga dengan kunjungan tempat usaha, mau kunjungan rumah, mau kunjungan terencana lainnya, bisa kursus tani, proses belajar mengajar yang diperuntukkan bagi para pelaku utama beserta keluarganya yang diselenggarakan secara sistematis. Bisa juga magang ya di bidang pertanian maupun yang lain. Bisa mimbar sarasehan yang merupakan forum konsultasi ya sahabat kebun berkah. Bisa pameran, pemberian penghargaan, perlombaan, temu lapang, bisa menghadirkan widya suara ya maupun penyuluh. Itulah sahabat kebun berkah terkait tentang metode atau prosedur atau cara untuk melakukan penyuluhan ya kepada para kelompok tani, masyarakat ataupun petani. Terima kasih sahabat kebun berkah yang masih setia di channel Junediono Kebun Berkah, dan jangan lupa untuk subscribe dan share ya. Dan sampai jumpa lagi di seri penyuluhan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat.